Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu binatang ini kan? Ini adalah serangga yang bernama semut. Kalau kemudian saya bertanya pada Anda, semut ini binatang yang menguntungkan atau merugikan? Saya yakin Anda pasti bingung untuk menjawabnya. Video ini akan membahas semut dari dua sisi, yaitu sisi manusia dan sisi alam. Semut adalah salah satu kelompok serangga yang paling melimpah jenis dan jumlahnya. Para ahli menduga bahwa jumlah semut yang tersebar di hampir semua sudut bumi, kecuali di perairan dan wilayah Antartika atau Kutub Selatan, itu lebih dari 10.000. Bahkan sebagian ahli meyakini bahwa jumlahnya melampaui angka tersebut. Nah, menilik keragaman dan kelimpahannya yang luar biasa tersebut, kita berpikir bahwa mereka tentu mempunyai fungsi dan peran penting di alam. Dari pengetahuan tersebut, kita kemudian juga bisa menentukan sikap dan upaya untuk mengelola semut agar tidak mengganggu kehidupan manusia, namun di sisi lain tetap menjaga fungsi dan peran penting mereka di alam. Mari kita mulai dengan membahas fungsi dan peran semut di alam. Yang pertama, semut sebagai pemangsa. Secara umum, semut ini adalah binatang pemakan segala atau disebut omnivora. Artinya mereka bisa makan pada jaringan binatang dan tumbuhan. Oleh karena itu, semut bisa berperan sebagai pemangsa pada binatang yang lain. Salah satu contoh spesies semut predator adalah semut rangrang atau nama ilmiahnya Ucophylla smaragdina. Peran semut rangrang sebagai pemangsa mula-mula diamati oleh bangsa Cina ketika mereka melihat semut ini membunuh dan memangsa Tesseraktoma papillosa, salah satu hama penting pada tanaman jeruk. Nah, sejak saat itu, manusia mulai mempertimbangkan semut sebagai salah satu agensia pengendali serangga-serangga hama. Misalnya yang dilakukan pada perkebunan kurma di Yaman. Di Indonesia, peran semut sebagai pemangsa belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Artinya, masyarakat sebatas melihatnya sebagai pemangsa, tetapi jarang melakukan upaya untuk mengoptimalkan peran tersebut. Padahal upaya untuk memanfaatkan semut pemangsa ini sebenarnya tergolong sederhana dan murah. Misalnya, jika kita ingin mendapatkan manfaat yang besar dari semut rangrang, maka kita cukup membuat jembatan. Misalnya dengan menggunakan tali yang menghubungkan satu pohon yang dihuni oleh semut rangrang ke pohon yang lain. Nah, semut-semut ini akan menggunakan tali-tali tersebut untuk berpindah ke pohon yang lain dan mulai memangsa serangga-serangga yang ditemukan di situ. Atau kita bisa memindahkan sarang semut rangrang dari satu pohon ke pohon yang lain yang diserang oleh hama. Yang kedua adalah simbion pada serangga lain. Kira-kira 40% dari seluruh genera semut diketahui memiliki hubungan unik dengan serangga yang lain. Di antaranya adalah larva kupu-kupu Lycaenid, Rhiodinidae, dan Tortricidae. Dan beberapa jenis serangga hemiptera di antaranya kutu afid, kutu putih, urang daun, dan sikada atau bangsa tonggeret. Hubungan tersebut berlangsung ketika semut mendapatkan sekresi gula yang kaya energi yang dikeluarkan oleh serangga-serangga tersebut. Dan sebaliknya, serangga-serangga tersebut mendapatkan perlindungan dari kemungkinan dimangsa oleh musuh alaminya. Hubungan ini bersifat tidak tentu atau fakultatif dan ditentukan oleh kadar sekresi gula yang dikeluarkan oleh serangga. Artinya, makin banyak sekresi yang dikeluarkan, maka semut akan makin tertarik untuk datang. Nah, uniknya, beberapa jenis semut juga dapat memangsa serangga simbionnya untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, di samping memakan gula hasil sekresi kutu afid. Dari sudut pandang lain, hubungan antara semut dengan serangga semacam kutu-kutuan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi tanaman dan manusia. Koloni kutu afid yang dihadiri semut biasanya akan dihindari oleh pemangsa kutu, misalnya kumbang koksi dan sayap jalan atau Neuroptera semacam ini. Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan di Iran yang menunjukkan bahwa kehadiran semut Tapinomasim roti pada populasi kutu afid Apis gossypii mengganggu pemangsaan oleh dua musuh alami utama kutu afid, yaitu Chrysophera carnea dan Coccinella septempunctata. Maksudnya, ketika si semut hadir pada koloni kutu afid, maka pemangsa kutu afid ogah untuk datang ke koloni tersebut. Artinya, populasi kutu afid bisa berkembang dengan bebas. Nah, jika dua pemangsa tersebut adalah pemangsa kutu afid yang potensial, maka gangguan oleh semut pada proses pemangsaan oleh pemangsa ini dianggap merugikan upaya pengendalian hayati kutu afid. Yang ketiga adalah semut sebagai simbion tumbuhan. Di samping memiliki hubungan dengan serangga lain, semut juga memanfaatkan tumbuhan untuk membangun koloni dan memperoleh pakan. Ada sebuah istilah yaitu Myrmecophyta yang diartikan sebagai tumbuhan yang hidupnya bersimbiosis mutualistik dengan koloni semut. Tumbuhan-tumbuhan ini memiliki bagian tubuh yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat membangun koloni, disebut sebagai domatia, serta menyediakan pakan misalnya dalam bentuk food bodies dan nektar extra flora.
Salah satu contoh simbiosis ini adalah antara semut Pseudomyrmex atau Crematogaster dengan pohon akasia. Pohon ini memiliki bangunan mirip duri yang berongga atau disebut stipula yang berukuran cukup besar. Makanya disebut sebagai tumbuhan bullhorn atau tanduk kerbau. Di dalam rongga inilah semut-semut tersebut membangun koloni. Akasia juga menyediakan pakan bagi si semut berupa bangunan khusus kayak gizi atau disebut food bodies. Atau disebut juga Beltian bodies di ujung daun yang mengandung lipid, gula, dan protein. Simbiosis ini rupanya juga menguntungkan kedua belah pihak. Si semut akan mendapatkan rumah sekaligus pakan dari tumbuhan, dan sebaliknya, tumbuhan akan dilindungi oleh semut dari upaya pemangsaan oleh binatang pemakan tumbuhan. Yang keempat adalah semut sebagai pemakan bahan organik. Secara umum, semut dapat berperan sebagai pengurai. Misalnya kalau kita menemukan bangkai binatang atau tumbuhan busuk, maka beberapa semut akan mendatangi barang tersebut. Mereka akan mencabik dan memotong bangkai atau bahan organik kecil yang lain, sehingga mempermudah mikrobia untuk menguraikannya lebih lanjut. Ada beberapa jenis semut yang dikenal sebagai pemakan bahan organik. Salah satunya adalah kelompok semut pemotong daun atau leaf cutter ant yang terdiri dari dua genus yaitu Atta dan Acromyrmex yang memiliki sekitar 47 spesies. Dua jenis semut ini juga dikenal sebagai peternak dan pemakan jamur famili Lepiotaceae dan terjadi dalam kerangka hubungan yang saling menguntungkan. Jamur mendapatkan keuntungan karena memang diternakkan oleh semut dan semut mendapatkan bahan pakan dari jamur untuk larvanya. Pertanyaannya, apakah semut jenis ini bermanfaat? Pada prinsipnya, binatang pemakan bahan organik menguntungkan lingkungan karena mereka memecahkan bahan organik itu menjadi bahan inorganik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Semut-semut ini memanen daun dan memotong-motongnya menjadi serpian yang lebih kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam liang koloni yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan jamur. Potongan-potongan daun inilah yang berfungsi sebagai pakan bagi jamur yang dipelihara semut. Daun-daun yang membusuk tadi juga dapat berfungsi sebagai bakal nutrisi bagi tanah yang pada gilirannya akan digunakan oleh tumbuhan. Yang kelima adalah semut sebagai pengolah tanah atau soil engineer. Aktivitas semut membuat sarang di dalam tanah menyebabkan terjadinya pengadukan tanah, di samping pencampuran tanah dan penciptaan saluran-saluran di dalam butiran tanah yang memungkinkan sirkulasi udara dan air berlangsung lebih lancar. Jumlah penelitian membuktikan bahwa kehadiran koloni semut membuat sarang di tanah dapat menyuburkan tanah, sehingga memungkinkan pertumbuhan tumbuhan-tumbuhan tertentu. Dengan demikian, kehadiran semut juga diartikan sebagai fasilitator di sebuah wilayah untuk meningkatkan keragaman hayati tumbuhan, binatang, dan mikrobia. Dalam konteks ini mereka dianggap sangat bermanfaat. Kemudian yang keenam, itu adalah semut sebagai pemakan dan penyebar biji. Beberapa jenis semut adalah pemakan biji-bijian, misalnya genus Pogonomyrmex, Peidole, Rhytidoponera, dan Tetramorium. Pogonomyrmex barbatus ini atau disebut semut pemanen merah adalah salah satu contoh pemakan biji-bijian, di samping memakan serangga lain, misalnya ulat. Biji-bijian ini diolah menjadi semacam pasta menggunakan mandibula atau rahangnya yang kuat, kemudian disimpan di dalam ruang penyimpanan khusus untuk persediaan pakan koloni. Selain itu, semut pemakan biji dapat pula berperan penting dalam penyebaran biji dan perluasan area tumbuh-tumbuhan tertentu. Prosesnya umum kita sebut dengan myrmecochory. Pada biji-bijian tumbuhan tertentu, misalnya akar darah atau Sanguinaria canadensis, terdapat bagian semacam daging yang rasanya manis. Itulah yang disebut sebagai eleosum, yang kaya lipid dan protein yang ternyata dapat dimanfaatkan oleh semut sebagai pakan larvanya. Perilaku semut yang mengumpulkan dan memakan biji ini ternyata dianggap menguntungkan tumbuhan, karena tumbuhan memiliki kesempatan untuk memperluas areal tumbuhnya. Meskipun sebagian ahli lingkungan khawatir juga dengan kemungkinan tumbuhnya tumbuhan yang bersifat invasif di wilayah-wilayah tumbuh yang baru. Setelah kita memahami fungsi dan peran semut di alam, maka mari kita bahas sikap yang harus diambil manusia pada semut-semut ini. Hal pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah bahwa semut memiliki peran yang sangat penting di alam, misalnya sebagai pembenah dan penyubur tanah, serta sebagai pemangsa serangga yang merugikan manusia. Untuk jenis-jenis semut tersebut, maka manusia harus berhati-hati untuk tidak memusnahkan mereka. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan pada potensi merusak dan merugikan manusia ataupun alam yang bisa dilakukan oleh semut-semut tertentu. Semut itu bersifat sebagai pemakan segala.
Nah, sifat inilah yang harus diwaspadai. Sebagai contoh, semut memotong daun yang secara normal berperan positif pada tanah dapat berubah menjadi makhluk yang merugikan, terutama jika menginvasi rumah karena gigitannya cukup menyakitkan. Menurut Organisasi Pangan Dunia FAO, ada spesies-spesies semut yang tergolong agresif dan invasif dan berpotensi menggantikan kedudukan spesies lokal. Dan dampak dari semut-semut agresif ini ternyata luar biasa. Spesies invasif yang telah ditemukan di Indonesia adalah Anoplolepis gracilipes atau orang menyebutnya semut geramang, yang sepintas mirip semut rangrang namun berukuran lebih kecil. Semut ini mudah ditemukan di hampir semua jenis habitat dan biasanya mereka dominan. Saya pernah mengamati di wilayah-wilayah tertentu, semut ini menguasai porsi lebih dari 90% dari semut-semut yang ditemukan. Contoh lain semut yang berbahaya adalah semut api atau Solenopsis. Semut berukuran kecil ini ditakuti karena agresif dan gigitannya menyebabkan luka yang cukup serius. Semut ini juga terkenal karena agresif terhadap serangga dan binatang lain, sehingga dianggap mengganggu dan merugikan, terutama jika menyerang peternakan. Sebagai kesimpulan, maka hal terpenting bagi manusia adalah mengenal terlebih dahulu nama spesies dari masing-masing semut tersebut. Kemudian mencoba memahami peri kehidupannya, serta dampaknya pada alam dan manusia. Nah, itulah bahasan kita tentang fungsi dan peran penting semut dan sekaligus dampak menguntungkan dan merugikan dari beberapa spesiesnya. Harapan saya Anda juga dapat menceritakan beberapa pengalaman berurusan dengan semut, karena menurut pengalaman saya, mengendalikan semut ini bukan perkara yang mudah. Itulah sebabnya berbagi pengalaman tampaknya akan menjadi upaya yang baik. Silahkan tuliskan pengalaman-pengalaman seru Anda bersama semut di kolom komentar di bawah ini. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini dan merasa bahwa channel ini bermanfaat, silahkan Anda pertimbangkan untuk subscribe. Akhirnya, semoga bahasan ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.